Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Salim. Saya adiknya Bulan. Jadi kakaknya Ibu Diah Pusmasari yang paling tua. Minggu lalu saya diminta untuk kesini untuk sharing gitu ya. Ya dengan senang hati saya langsung mengiyakan dan yang ada di sini sekarang ya. Mungkin anaknya kita dialog gitu ya. Jadi kalau ada yang mau tiba-tiba interap, mau nanya atau apa, langsung angkat tangan aja. Karena waktu kita kan cuma 1 jam dan saya juga sebenarnya bingung mau cerita apa gitu ya. Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu, mulai dari pendidikan ya. Ini slide-nya mana yang bisa naikin ya? Ada yang bisa bantu atau ada ini untuk naikin slide? Untuk naikin ini di belakang ya. Tolong di bagian pendidikan. Bagian pendidikan dulu ya. Oke, dulu saya SMA di Jogja. Jadi mungkin cerita dulu. Saya itu besar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah gitu ya, dan sampai SMP kelas 2. Lalu kemudian ibu saya itu punya keinginan yang kuat agar supaya anak-anaknya itu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu ya. Jadi kemudian saya SMP kelas 3 itu disekolahin ke Jogja, masuk ke SMP 8 di Jogja. Nah, jadi saya udah mulai di sini. Berapa banyak yang kos? Angkat tangan yang kos. Bisa sama orang tua? Oke, kita mirip ya. Saya dari SMP kelas 3 udah pisah dengan orang tua. Orang tua saya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya di Jogja. Efek positif kos itu adalah bisa mandiri, gitu ya. Karena semua kita urus sendiri. Kejelekannya apa? Karena mungkin mulainya masih muda, kalau tidak kayak saya contohnya, seringkali semau saya aja gitu. Karena apa ya, siapa yang mau lihat gitu kan? Saya mau sekolah suka-suka saya mau ngurus suka-suka saya, semuanya suka-suka saya. Gitu. Betul nggak? Betul nggak? Iya, gitu kan? Jadi suka ada ceroboh sembarangan dan sebagainya, itu efek negatif kalau kita dari muda udah kos. Tetapi prinsipnya yang lebih esensial adalah dengan belajar untuk mandiri sendiri gitu ya. Kita kemudian menjadi tahu bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu adalah sesuatu yang memang kita ingin lakukan, bukan karena dipaksa orang tua, bukan karena dipaksa pacar mungkin dan jawabannya gitu ya. Tapi memang kita ingin melakukan sendiri dan gak ada yang ngawasin kan gitu ya. Suka-suka kita aja seperti apa. Nah, sampai kelas 3 saya ke Jogja sampai SMA. Nah, ketika saya ke Jogja, saya setuju untuk pisah dengan orang tua. Saya sudah punya satu pikiran yang ingin saya capai. Apa itu? Saya ingin kuliah di ITB. Ada salah sih sebenarnya, maksudnya SMP-nya ke Bandung gitu ya. Tapi ini ke Jogja karena orang tua saya dari Jawa, jadi taunya Jogja gitu ya. Jadi saya ke Jogja. Tapi sejak saya SMP itu saya sudah tahu saya pengen ke ITB. Jurusan apa? Gak tahu. Pokoknya saya mesti ITB. Jurusan apa aja? Gitu. Nah, lalu karena saya mau masuk ke ITB, makanya saya tahu di Jogja itu SMA yang lulusannya banyak ITB itu adalah SMA 1 Jogja. SMA 1 Jogja. Jadi cita-cita saya masuk SMA 1. Zaman itu ada yang namanya ujian nasional ya, Eptanas. Nah, hasil dari Eptanas itu ada yang namanya NEM, nilai Eptanas Mudik. Itu menjadi syarat untuk masuk ke SMA, gitu ya. Nah, saya ingin masuk SMA 1. Terus ada namanya Praekta. Praekta itu adalah persiapan sebelum Eptanas kalau di Jogja. Dan biasanya Praekta itu lebih susah daripada Eptanasnya. Praekta saya itu 51 itu cukup banget untuk masuk ke SMA 1. Masuklah masa Eptanas nih, ujian akhir. Tiba-tiba memang udah tahu ya, saat ujian bahasa Indonesia, saya itu ada bisul di dekat pantat gitu ya. Tiba-tiba tuh ini kayak kan kalau dalam perjalanan meletus
merah gitu ya, saya demam. Sebetulnya mungkin saya kalau agak pintar dikit bisa datang ke sekolah bilang saya sakit gitu atau izin sakit, mungkin bisa tanah susulan gitu ya. Tapi namanya anak kos itu kan gak ada yang ngurusin gitu ya. Nah kata saya tuh ujian gitu ya, dengan demam gitu, saya ujian demam. Terus ikutlah ujian. Dan benar, saya itu dapat nilai Eptanas ujian nasional bahasa Indonesia itu 6,3 kalau nggak salah. Sehingga kemudian hasilnya yang tadi dari 51 saya drop ketika total semuanya itu 49,13. Waduh, bisa masuknya SMA 1 karena hebat banget tuh. Ya udah coba. Zaman itu kita masukin kan, jadi nanti kan diumumin tuh sama dia terendahnya udah berapa gitu. Saking kompetitifnya saya sampai hari terakhir itu masih di SMA 1 Jogja. Karena saking pengennya masuk sana gitu ya. Kok tadinya dari 46, 47 kok naik terus nih. Jangan-jangan nanti gak terima di SMA 1. Kalau saya gak terima di SMA 1, saya gak bisa masuk ke SMA yang zaman itu kualitasnya di bawahnya SMA 1. Saya akan kelempar ke SMA yang kualitasnya jauh di bawah gitu ya, walaupun sama-sama negeri. Akhirnya mungkin kurang lebih sejam atau 2 jam dari penutupan saya pindahin ke SMA 2 karena saya nggak berani untuk kelempar. Ternyata gitu ya, kalau saya waktu itu tetap masuk di SMA 1, saya masih diterima 2 dari bawah gitu. Jadi saya peringkat 2 dari bawah sudah saya diterima. Tapi memang karena Allah yang berkehendak saya masuk ke SMA 2 tuh, saya masukin ke SMA 2. Jadilah saya di SMA 2. Apakah kemudian karena saya nggak masuk SMA 1 cita-cita saya kemudian jadi hilang, saya pengen masuk ITB? Enggak. Bahkan ketika masuk SMA 2 pun saya tetap pengen masuk ITB. Jurusan apa? Nggak tahu. Balik lagi, saya nggak tahu gitu, mau masuk jurusan mana. Pokoknya yang penting masuk ITB. Kenapa kok pengen ITB? Keren gitu kan ya. Bagus sama nggak tahu, pokoknya yang penting masuk ITB. Mungkin sama-sama Pak PI gitu ya dulu ya. Oh kan, dia udah lebih tahu mau apa gitu. Jadi seperti itu. Terus ada satu lagi, ketika saya jadi siswa baru gitu ya, dikumpulin di pendopo, dikasih pengarahan. Nah pada waktu pengarahan itu ada satu orang nih, siswa senior, dia baru pulang dari Amerika. Dia ikut program pertukaran pelajar ke Amerika, AFS. Jadi harusnya dia sudah lulus, tapi karena dia ke Amerika setahun dia mundur. Jadi waktu saya kelas 1 dia jadi kelas 3. Tahu siapa itu? Pak Anies Baswedan. Iya, jadi saya kenal pertama kali itu adalah tahun 88 beliau itu. Ketika beliau kasih ya karena berprestasi kan gitu ya, dipamerkan ke kita anak kelas 1 SMA waktu itu. Udah, berlalulah di SMA itu ya. Kalau kalian sekarang kan ada karir di segala macam gitu ya. Saya waktu SMA nggak tahu mau ngapain, mau kuliah kemana nggak tahu. Gitu. Kalau ada teman ngajakin bolos, ikut bolos gitu ya. Tapi saya termasuk yang rajin sih, jarang ikut bolos gitu, walaupun beberapa kali gitu ya. Nah, zaman itu SMA itu ada IPA A1, Fisika, A2 Biologi, A3 itu Sosial, A4 Bahasa. Di sekolah saya cuma ada A1, A2, A3. Tahu dong pasti milih apa? A1 dong. Kenapa? Keren. Ya masuk A1 anak pintar gitu kan, ya udah begitu. Jadi pikirannya waktu itu pokoknya keren, pintar, gitu lah. Jadi masuklah saya ke A1, belajar fisika. Paham nggak? Nggak juga gitu. Cuma saya kebetulan dari waktu kecil, saya itu cukup punya, ya maksudnya cukup pintar lah di matematika dan cukup suka matematika. Ada di sini yang suka matematika? Kalau boleh enggak gitu ya. Kenapa sih harus ada matematika di dunia ini gitu ya. Jadi itu membantu saya lah di sekolah di A1 gitu ya. Nah, kelas 2, jadi waktu itu kelas 1-nya bareng ya, kelas 2-nya baru kita ke jurusan di fisika, dan kelas 3, kelas 2 dan kelas 3. Nah sampai saya di kelas 3, balik lagi tetap saya nggak tahu mau kuliah mana. Terus di kelas 3, kalau sekarang kelas 12 ya biasa lah ikut bimbel gitu kan ya, karena merasa di sekolah nggak cukup gitu. Nah teman-teman ikut bimbel, saya juga ikut bimbel. Lalu sampai waktunya ke
milih jurusan, mau jurusan apa. Jadi jangan, kalau kita bicara tentang profesi, jangan pikir sudah tahu mau profesi apa, mau kerja apa, mau kuliah di mana aja, maksudnya jurusan apa aja saya nggak tahu. Pokoknya tahunnya udah mau masuk ke ITB. Kalau nggak terima, saya pulang. Jadi tahun itu di ITB itu cuma ada satu jalan, lewat yang namanya sekarang kayak apa? SNBT ya, ujian tulis. Belum bisa ujian tulis. Ya, jadi bisa ujian tulis, nggak ada yang lain. Jadi ya udah. Waktu konsultasi ke di Bible itu kan ada konsultasinya. Nah ditanya mau masuk kemana gitu ya. Karena saya orangnya pemalu, saya mau masuk ITB. Pilihan pertama matematika. Kenapa matematika? Karena cuma itu yang saya kenal gitu ya. Nah saya suka matematika, saya mau masukin matematika. Tapi deep inside gitu ya, my heart, saya nggak mau milih matematika sebagai pilihan pertama, saya pilih matematika sebagai pilihan kedua. Kenapa? Saya mau pilih jurusan yang lebih keren daripada matematika. Apa itu? Teknik elektro. Sekarang stay ya, kalau ITB. Zaman itu teknik elektro itu paling susah masuknya. Ya kan? Gimana nggak mencapai jadi putra putri terbaik bangsa gitu. Jadi nggak mikir apakah kemudian itu sesuai dengan passion saya, nggak mikir apakah itu kemudian bermanfaat buat saya, dan nggak penting. Yang penting adalah keren, ya, ini adalah keren gitu. Ini bukan contoh yang baik ya, tapi that's the reality yang saya alami sekarang. Makanya bagus kalian semua sekarang sudah mulai belajar tentang nanti kalau mau kuliah itu apa aja sih yang ada, profesinya begitu seperti apa gitu ya. Kalau saya dulu nggak, pokoknya yang penting keren gitu ya. Apalagi gitu ya, waktu kelas 3 itu, kelas 3 SMA, saya nyatain nih sama cewek, ceweknya di Bandung. Ditolak saya. Kalau saya harus nunjukin dong, ditolak juga tetap bisa berjaya gitu. Terima di ITB elektro gitu kan. Ya. Tapi kembali lagi, Tuhan itu maha baik. Jadi saya waktu itu UMPTN namanya, saya di Jogja karena saya ingin ITB, saya ke Bandung bareng sama teman-teman, kita naik kereta ekonomi gitu. Dulu kereta ekonomi itu nggak kayak sekarang kan, tempat duduknya jelas. Kalau dulu tuh ada tempat duduk, tapi ada juga yang berdiri di bulan gitu, semuanya udah penuh banget gitu. Sama teman saya dulu, kalau ada Pak Hansen mungkin ada yang tahu, itu teman SMA saya dulu. Dari kelas 1 SMA bareng sama-sama, kuliahnya baru juga kemudian satu tempat kuliah. Nah kita pergi Bandung, kita daftar nih di ITB pertama kali tuh, daftar untuk ikut UMPTN. Ya, proses pendaftaran segala macam sendiri semua, karena kan emang gak ada orang tua ya gitu. Jadi kalau nanti kalian mau ke apa sendiri itu ya harusnya bisa lah ya, gak perlu harus minta tolong orang tua. Nah sudah masuklah kemudian ke ujian tulis tuh untuk masuk. Saya dapat di ITENAS. Ada yang tahu ITENAS gimana? ITENAS Bandung ya, saya dapatnya di ruang serbaguna ya, gedung serbaguna gitu yang buat olahraga, segala macam. Jadi itu dipilah-pilah menjadi beberapa kelas gitu, banyak kelas. Dasar nasib ya, saya itu dapat kursi yang rusak, nggak ada sandarannya. Serius, bayangkan ujian itu nggak ada sandarannya tuh. Ujian 3 jam kan? Nah, kan? Udah tuh, ya udah nggak apa-apa. Namanya juga pemalu kan, saya nggak berani komplain ya, itu ikut aja lah gitu. Nah, ujian hari pertama aman, kemampuan dasar. Hari kedua, padahal udah ke toilet tuh, belum mungkin 10 menit, 15 menit dari ujian itu, kemudian ke belakang. Saya pengen ke toilet, pengen buang air kecil. Jadi selama berapa, 2,5 jam mungkin itu ya, saya ngerjakan tes kemampuan IPA, pasti susah kan? Ada matematika IPA, ada fisika, kimia, biologi gitu. Itu dengan pengen pipis, tempat itu gak ada sandarannya. Jadi kita udah nyadar juga kan. Sebenarnya kita nggak pakai meja, jadi kita pakai kursi yang ada papan kecil gitu ya, jadi ngerjainnya di situ. Jadi sama sekali nggak ideal gitu. Karena udah pengen pipis, nggak boleh ke belakang kan, begitu kita ke toilet berarti nggak selesai, sudah langsung diambil ininya pekerjaan kita kan gitu ya. Jadi ya udah
nahan pipis 2,5 jam ngerjain IPA, gak ada sandaran kursinya, selesai ya gitu ya, bye bye elektro gitu ya, udah gak mungkin. Tapi alhamdulillahnya saya masih terima di matematika ini gitu. Jadi pilihan kedua saya, kenapa saya tadi tahu kan kalau saya ngambil matematika? Bukan, kalau itu elektro ya, keren. Kenapa matematika? Karena saya pelajari saya itu cuma matematika doang gitu. Dan kemudian saya merasa ya, I'm good at it gitu. Saya jago matematika, jadi mestinya kuliah di matematika masih bisa lah gitu ya. Makanya saya pilih matematika. Akhirnya keterima tuh, alhamdulillah gitu. Saking senangnya gitu ya, sampai bisa keterima gitu. Sampai orang tua saya juga senang banget gitu. Masuklah di ITB gitu kan, saya pikir pelajaran matematika itu saya bisa lah, bisa kumlot lah gitu ya, kumlot gitu. Cita-cita pertama kali masuk ITB itu, saya bisa lulus tepat waktu, ya pertama itu kan 4 tahun, terus kumlot gitu. Jadi cita-cita semua mahasiswa baru gitu. Masuk ITB gitu kan, ada yang dapat C, ada yang dapat D malah. Kimia dua sudah mulai diturunkan, yang 3 atas 3 gitu. Masukkan ke jurusan gitu kan, matematika. Nah itu ternyata yang namanya matematika itu semua pelajaran matematikanya nggak ada yang saya tahu sama sekali. Isinya itu hanya pembuktian rumus, terus kemudian kenapa bisa sampai di situ, yang sangat berbeda dengan matematika yang saya kenal waktu saya SMA. Wah, salah jurusan gitu ya. Jadi bisa kalian bayangkan ketika saya itu masuk ke kuliah ke satu jurusan yang saya pikir saya suka dan saya pikir saya bisa, ternyata apa yang saya pelajari itu beyond my imagination gitu, di luar imajinasi saya, ternyata jauh lebih susah. Jadi kalau saya ngambil mata kuliah matematika itu 3 atau 4 itu pasti gak lulus gitu. Jadi saya bahkan kuliah itu sempat di semester saya itu 2 semester saya itu 1, sekian yang gitu ya, jadi gitu. Tapi ada masanya pernah ketika saya kuliah itu, saya pernah ada 1 semester saya ingin membuktikan sebenarnya saya bisa matematika. Pada waktu itu saya belajar beneran, IP semesternya 3,6. Yes. Keren ya, tapi habis itu cukup lah sampai situ. Habis itu turun lagi. Yang penting sudah membuktikan. Nah, bahkan sampai saya kuliah di matematika, saya belum tahu saya ingin kerja. Saya belum tahu pengen pilih profesi. Harus kan? Jadi bahkan menjelang lulus pun saya belum tahu saya nanti mau kerja apa. Kalian sekarang udah tahu mau jadi apa? Ulang, ingin jadi apa? Ingin jadi dokter lah? Gitu. Jadi bahkan sampai menjelang lulus belum tahu saya pengen kerja apa. Yang paling penting pada saat itu yang kepikiran adalah alhamdulillah kalau bisa lulus gitu ya. Jadi saya lulus 5 tahun, aman gitu 5 tahun. IP saya 2,3, IP saya 2,88. 2,88, tapi ternyata 2,88 itu yang mau saya udah dapat pekerjaan. Jadi pada saat itu cari kerjaan itu pada saat saya lulus itu belum terlalu susah. Saya lulus tahun 96, saya masuk kuliah tahun 91. Jadi bisa dibayangkan seberapa tuanya saya. Kira-kira berapa umur saya kalau saya kuliah mulai kuliah tahun 91? Cepat. 50. Berapa? 52 ya, tahun ini 53. Ya, sekarang masih 52 kan, kalau Indonesia kan, kalau Indonesia yang dipakai adalah tanggal lahir. Kalau kita belum ulang tahun, kita masih 52. Kalau di Korea kan beda ya, kalau dia lewat tahun, dia sudah dianggap 1 tahun yang gitu ya. Jadi kalau di Korea saya udah 53, bahkan kalau nggak jadi 54 gitu ya. Tapi kalau di Indonesia saya masih 52. Oke. Jadi pada waktu itu ada senior saya gitu ya. Nah, kalau senior saya ini memang orang hebat gitu ya. Dia waktu kuliah tuh ketua himpunan, lulus 4 tahun, cum laude gitu ya, dan dia karirnya bagus gitu ya di bank. Dia waktu itu masuk ke Dana Reksa. Dana Reksa itu perusahaan di bidang keuangan. Nah dia mau cari lulusan dari ITB. Waktu itu sebenarnya syaratnya 3, minimum 3. Tapi zaman itu katanya
lulusan ITB di atas 3 itu nggak banyak, susah gitu ya. Nah, jadi akhirnya diturunin nih sama dana reksa, jadi 2,8. Nah, saya boleh daftar dong 2,8 kan, daftarlah saya sana. Dan kemudian saya juga diterima tuh nanti di dana reksa tahun 96, 97 deh. Nah, sekarang balik dulu, kita sebelum nanti bicara tentang saya itu dulu kerjanya apa aja. Jadi kalau dilihat di sini kan pendidikan saya waktu S1 adalah matematika ITB. Saya lulus S1 5 tahun. Nah, lulusan matematika itu bisa apa aja sih? Gitu. Kerjanya apa aja sih? Bisa kayak Pak Agung gitu ya. Ada yang kenal Pak Agung kan? Nah, itu juga saya tuh. Jadi guru. Bisa jadi coder. Bisa kerja di IT. Bisa kerja di sektor keuangan. Kebanyakan kemana? Kebanyakan di sektor keuangan. Ada yang tahu nggak industri keuangan? Bank, perusahaan sekuritas, perusahaan aset manajemen, asuransi, gitu ya. Bahkan ada satu bagian dari matematika yang sekarang itu sudah dipisah sebagian yang namanya aktuaria. Jadi mungkin kalau kalian mau ke ITB atau kuliah ada yang namanya aktuaria, itu sebenarnya dulu bagian dari matematika. Itu khusus bicara tentang bagaimana lebih tepatnya bagaimana usia manusia dan probability. Jadi lebih banyak bicara tentang itu. Nah, itu biasanya nanti banyak kerjanya di dana pensiun ataupun asuransi. Jadi untuk menghitung bagaimana probability hidup seorang manusia, kemudian menghitung aset liability dan sebagainya. Nah, jadi beruntungnya ada yang pengen masuk matematika nggak sih? Nggak ada ya? Ada dong? Ini kalau boleh kasih saran ya, kalau kalian masih belum kepikiran mau kerja apa, punya profesi apa, salah satu yang memberikan kemungkinan kesempatan untuk berkarir apa itu matematika. Jadi dengan dasar S1 matematika itu terbuka ke banyak pekerjaan lainnya, terbuka ke banyak karir yang lainnya, gitu ya. Misalkan katakanlah ada yang tahu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu ilmu apa? Ilmu sosial, ya, ilmu ekonomi. Ada lagi nanti ilmu keuangan. Nah, tetapi ilmu ekonomi itu ilmu sosial, tetapi isinya matematika. Jadi kalau kalian belajar ekonomi nanti kalian sebenarnya belajar matematika. Ada lagi manajemen. Ilmu manajemen tahu kan? Ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu juga banyak matematika. Jadi kalau kalian nanti mau belajar manajemen keuangan, belajar ekonomi, itu kalian bisa pakai ilmu matematika. Kalian mau masuk ke IT, mau jadi programmer, mau jadi sistem analis dan sebagainya, dengan kemampuan matematika kalian, sebenarnya bukan kemampuan matematika ya. Jadi menurut saya apa yang saya dapatkan, saya tuh nggak pintar di matematika, bahkan sampai lulus pun saya tuh nggak pernah tahu, wah saya bisa lulus ya gitu. Itu gimana caranya? Suruh tanya matematika saya udah lupa banyak gitu kan ya. Beda sama aku misalkan masih menguasai matematika. Tapi ada satu hal penting yang saya pelajari ketika saya di matematika ITB, itu adalah kemampuan untuk bernalar, kemampuan untuk melogika, dan berpikir secara rasional. Jadi perkuliahan yang ada di sana itu membentuk pola pikir, sehingga kita selalu berpikir untuk ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah, maka kita akan berpikir mulai dari masalahnya sebetulnya apa. Kita selalu mulai dengan masalahnya itu apa sih sebenarnya. Kemudian kita belajar untuk merumuskan masalah itu. Setelah masalah itu kita rumuskan, baru kita coba selesaikan. Ya, banyak orang sekarang mungkin seringkali ketemu masalah, itu ingin cepat menyelesaikan masalahnya, tapi kemudian menjadi tidak bisa menyelesaikan karena apa? Karena mereka nggak tahu masalahnya sebenarnya apa, gitu kan? Jadi kita belajar untuk mencoba berpikir secara logis, berpikir secara rasional. Kalau kita punya masalah, kita coba merumuskan masalah itu. Jadi kalau kita di matematika, kita hanya memodelkan. Dan jadi kita buat pemodelan matematikanya dari masalah yang ingin kita selesaikan. Gitu. Memodelkan masalah itu berangkat dari kita mempertanyakan apa yang ingin kita selesaikan. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak yang kita butuhkan ketika kita mengidentifikasi masalah? Selain dari bahwa, oh ini masalah yang ingin saya selesaikan. Apa lagi? Belum, solusi itu nanti.
Ya, jadi bagaimana? Ya apalagi dari masalah sering mendapatkan apa yang penting buat fokuskan. Oke, ya kira-kira itu. Jadi pertama kita identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita ketahui yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita. Makanya biasanya kalau dulu saya matematika kalau mengerjakan itu selalu dimulai dengan diketahui. Apa yang saya ketahui dari permasalahan itu. Kemudian ditanyakan, apa yang ingin saya selesaikan. Nah, setelah kita tahu apa yang saya ketahui, batasan apa yang saya miliki, karena bagaimanapun kalau menyelesaikan masalah itu kita harus tahu kan batasannya, kita nggak boleh keluar dari batasan yang kita miliki. Contohnya misalkan, salah satu yang paling simpel aja, kalau kita mau menyelesaikan suatu permasalahan dikaitkan dengan waktu, kita punya batasan yang namanya 1 hari 24 jam. Ya, kita nggak bisa bikin 1 hari 30 jam, maka batasan 1 hari 24 jam itu bisa berpengaruh terhadap bagaimana kita menyelesaikan masalah. Jadi saya tahu masalahnya, kemudian saya tahu apa yang saya ketahui untuk menyelesaikan masalah itu, dan saya tahu batasannya apa yang kemudian membatasi saya ketika menyelesaikan masalah. Nah, setelah saya mengetahui itu semua, baru kemudian masalah itu saya selesaikan. Nah, karena sering seperti itu, lama-lama kemudian kita menjadi terstruktur, ya. Dan itu sangat membantu untuk kemudian kita nanti mau berkarir di mana aja. Karena pada prinsipnya karir dimanapun ya modelnya seperti itu kan. Gitu. Sekarang ada yang masih mau masuk tempat itu? Masih belum ada ya? Iya, gitu ya. Nah, kemudian sampai sini nggak ada yang mau nanya soal SMA, soal kuliah sebelum nanti sampai ke pekerjaan. Oh ya, kelanjutannya kan tadi waktu itu kan saya waktu SMA ditolak ya, waktu kelas 3. Jadi saya nggak punya pacar gitu ya. Bahkan ketika masuk ITB, saya berpikir, wah saya masih ITB nih, bisa loh dapat pacar. Saya ini sampai mau lulus gak dapat gitu ya, gak ada yang mau gitu. Ya, itu dia. Jadi buat yang cowok-cowok gitu ya, yang masih belum punya pasangan, tenang aja gitu. Ada contoh gitu ya, sampai mau lulus juga belum dapat pacar gitu ya, belum dapat pasangan. Di sini boleh di sini. Mantap ya. Gitu. Jadi saya akhirnya bisa punya pasangan menjelang lulus. Jadi waktu wisuda saya punya pendamping wisuda. Tapi saya diputusin habis itu. Nggak jadi istri saya. Gitu. Jadi paling tidak ada inilah ya, ada pendamping wisuda. Tapi sayangnya saya nggak punya foto-foto waktu wisuda S1 ya. Jadi saya nggak bisa cerita ini loh pacar saya dulu gitu. Nah, ketika saya merefleksikan gitu, selama saya kuliah gitu, dan mungkin juga saya merefleksikan ketika saya masih SMA gitu, apa sih sebetulnya hal penting yang sebetulnya sebaiknya saya lakukan, atau mungkin kalau saya bisa kembali ke masa lampau itu saya lakukan gitu. Salah satunya adalah saya harus punya suatu aktivitas atau kegiatan keorganisasian yang membantu saya untuk mengasah soft skill saya. Jadi, kemampuan soft skill itu apa bahasa Indonesia? Jadi kalau kita mau bekerja itu kan kita harus punya hard skill, kemampuan teknis, dan kita harus punya soft skill. Dari semua itu, mana sebenarnya punya pengaruh paling besar? Sejauh pengalaman saya itu soft skill paling besar. Kemampuan untuk berinteraksi, kemudian daya tahan kita untuk bisa bertahan ketika kita punya masalah, kemudian apa lagi? Kemampuan mengorganisasi diri kita, kemampuan mengendalikan emosi, itu menjadi faktor yang penting. Terutama sekali apa yang namanya mungkin kita kenal sebagai grit, itu persistensi ya. Artinya apa? Bahwa ketika kita menjalankan atau mengerjakan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita anggap passion kita, itu
itu bukan berarti bahwa kita tidak akan menghadapi kesulitan, bukan berarti bahwa semua akan menjadi mudah. Tetapi kalau kita punya kemampuan untuk bertahan, maka kita insya Allah bisa menyelesaikan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya lulus S1 di matematika ITB 5 tahun. Ya, nah sekarang mungkin 4 tahun udah lulus semua gitu ya. Saya 5 tahun lulus, alhamdulillah bisa lulus gitu. Kemudian saya ambil S2 sambil saya kerja. Jadi saya kerja di perusahaan keuangan namanya Dana Reksa. Sekarang punyanya Bank BRI. Jadi menyebutnya investment banking. Jadi pekerjaannya terkait dengan capital market. Kalau kalian ingin punya gaji besar, masuklah ke financial industry, masuklah ke perusahaan sekuritas seperti kayak Dana Reksa, Bahan dan sebagainya, gitu ya. Mungkin kalau kalian sekarang fresh graduate masuk ke sana, sebagian kalau masuk pas kayak di investment banking bisa dapat 2 digit kali ya. Gitu. Cuma saya dulu nggak segede itu sih. Nah, saya sambil kerja tuh, jadi saya kerja pakai siang malam saya kuliah. Saya ngambil S2 di UI, Magister Manajemen, konsentrasinya keuangan. Gitu. Nah, oh ya sebelum itu, waktu saya tugas akhir, itu saya sudah ngambil tugas akhir selama 1 tahun dan saya tidak mengerjakan 1 paragraf pun tugas akhir saya. Nah, zaman itu pembimbing saya, mohon maaf ya, sukunya Batak gitu ya. Nah, zaman itu di Indosiar itu ada acara yang namanya acara kesenian Batak. Saya lupa nama acaranya apa di Indosiar. Saking saya itu nggak pernah kerja tugas akhirnya, kalau saya lihat acara itu di TV, stres saya, trauma gitu tugas akhir itu belum saya kerjakan gitu. Udah saking nggak pernah dikerjainnya. Kemudian ada saya punya suatu mata kuliah yang harus ulang. Saya itu sampai kuliah itu bareng sama di angkatan 2 tingkat ya. Jadi saya angkatan 91, saya kuliah bareng sama angkatan 93 gitu ya. 94 ya. Pokoknya kalau 2 kali atau 3 kali nggak lulus lah gitu ya. Nah, sampai di bulan Juni pada tahun itu, tahun 96, saya itu malah nggak pernah kebayang saya itu akan mengerjakan tugas akhir. Tiba-tiba teman saya namanya Pak Hansen, kalau mungkin kalian pernah kenal, itu teman saya dari SMA kelas 1 sampai kuliah. Dia tiba-tiba telepon saya, dia bilang mata kuliah yang saya nggak pernah lulus itu akhirnya lulus dengan nilai D, gitu ya. Dan itu saya beruntung sekali karena UTS saya itu dapat nilai 10 skala 100. Jadi dari 10 skala 100, saya udah pikir gak akan lulus, tapi untungnya nilai saya itu 53 waktu UAS-nya, jadi saya bisa dapat D. Dan 53 itu kalau nggak salah di kelas itu tertinggi ketiga gitu. Nah, jadi ketika saya berdikasih tahu saya dapat B, saya langsung berpikir, ya saya nganggur ngapain ya. Terus saya coba ngerjain tugas akhir. Saya jadi datang ke pembimbing saya gitu ya. Terus kamu bimbingan pertama dapat judul, terus beliau bilang ya kita targetin bulan November sudah seminar hasil kalau bisa gitu ya. Jadi nggak sampai ke tahun berikutnya. Itu waktu itu sudah bulan Agustus atau Juli akhir atau Agustus gitu ya. Nah, ini saya sebut sebagai konsistensi. Zaman dulu belum ada HP ya, belum ada. Jadi kita belum bisa komunikasi sama dosen kita, minta waktu ketemu gitu. Apa yang saya lakukan pada waktu itu, saking tiba-tiba saya terpikir saya ingin segera lulus. Seminggu itu bisa 3 kali saya menghadap dosen pembimbing, dan karena saya nggak tahu kapan dia datang ya, jadi saya nungguin aja di depan ruangan dosen pembimbing saya. Kebetulan waktu itu untungnya dosen pembimbing saya itu kan mungkin ada di kota lain, tapi waktu itu semesternya udah selesai, jadi masih sering ada di kampus gitu ya. Bisa seminggu 2-3 kali saya nungguin di depan dosen pembimbing, cuma supaya saya bisa bimbingan. Jadi yang tadinya targetnya paling secepat-cepatnya itu November saya bisa seminar hasil, itu hasil dari tugas akhir saya. Itu saya ngerjain tugas akhir saya cuma 1 bulan. September selesai, Oktober sudah. Tapi itu saya nggak tahu dosen saya kapan datangnya. Pokoknya saya tungguin depannya, begitu
nanti bimbingan, saya pulang saya kerjain tuh sampai malam. Kalau sendiri matematika kan susah ya, tugas saya kan masih susah gitu. Saya sekarang ini sudah menjelaskan tugas saya juga nggak paham gitu. Kalau dulu bisa juga nggak tahu. Jadi saya tentang optimasi waktu itu. Nah ini satu pengalaman pertama terkait sama konsistensi. Jadi sepanjang kita punya daya jual, kita bisa mencapai sesuatu. Terus kemudian tadi sudah kerja gitu ya, S2 kejadian lagi nih waktu di UI Magister Manajemen, konsentrasinya keuangan. Teman-teman saya udah lulus, saya kuliah udah selesai, tapi saya belum ngerjain tesis. Dari situ tugas akhir di S2 ya. Sampai kemudian suatu ketika di bulan Oktober pada tahun itu tahun 2001 ya, saya kuliahnya mulai tahun 99, jadi harusnya udah lulus. Itu saya dikirim surat sama UI, Anda 9 bulan tidak pernah berkabar dan tidak pernah datang menghadap ke dosen pembimbing. Jadi dipertanyakan, jadi apa masalahnya? Suruh menghadap segera ke dosen pembimbing. Wah, ternyata ini ya, kasihkan kerja gitu, jadi nggak kerjain tesisnya. Yaudah lah, akhirnya saya menghadap ke pembimbing gitu ya. Kemudian topiknya harus cari, sebenarnya dapat lah. Masuk ke bulan November, waktu itu kan sudah November, saya lagi ngerjain gitu ya. Terus atasannya lihat tuh saya lagi ngerjain tesis gitu. Itu udah November pertengahan gitu ya, November. Terus dia bilang, saya nggak mau lihat ya kamu mengerjakan ini tahun depan. Berarti saya cuma punya waktu berapa lama untuk ngerjain. Jadi kira-kira 1 bulan setengah sampai harus selesai tesis saya. Karena atasan saya bilang dia nggak mau lagi lihat saya kerjain tesis tahun berikutnya. Sudahlah, akhirnya saya kerjain. Kejadian lagi waktu sama kayak S1. Saya kerja tuh, dosen saya ada di Salemba, ke Depok, bahkan pernah tuh draft itu saya titipin ke apartemen tempat dosen pembimbing saya. Cuma supaya saya bisa selesai. Apapun permintaan dia, coba ini, saya kerjain semua. Ya balik lagi, itu namanya konsistensi gitu ya. Jadi kita punya daya tahan buat mengerjakan sesuatu. Selesai itu sebulan. Kemudian saya selesai Desember, Januari saya sidang, Februari sudah. Jadi lagi kayak satu kan. Gitu. Jadi kita gak apa-apa gak pintar. Tapi yang penting adalah kita punya apa? Daya jual. Karena itu lebih penting daripada sekedar pintar. Pintar kalau lemah, percuma gitu. Jadi kalau kalian merasa sekarang kalian adalah anak-anak pintar, tapi agak-agak lemah gitu ya, mentalnya agak cepat-cepat. Karena anak sekarang seringkali mental breakdown gitu ya. Sekali, karena saya juga suka mental breakdown tuh, yang paling kecil. Yang paling kecil semua saya sama kayak bulan gitu. Ya bulan ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana cara menguatkan mental ya, karena saya bukan psikolog ya. Tapi daya juang itu penting, gitu ya. Jadi dengan daya juang itu kita bisa self motivated, saya tahu apa yang saya mau kerjakan, gitu. Jadi itu waktu S2 seperti itu, daya juang seperti itu. Akhirnya saya selesai, gitu ya. Sudah dapat S2 dari UI. Nah, konsistensi ini terjadi lagi ketika saya ngambil S3. Tapi ceritanya agak lain gitu ya. Ini agak lain, kayak film gitu kan. Benar agak lain 1-2 gitu. Kalau di S1 dan S2, saya menyelesaikan tugas akhir dalam waktu 1 bulan. Di S3, saya pertama kali masuk S3 itu 2013. 1 tahun itu matrikulasi karena saya ngambil S3-nya ilmu ekonomi. Jadi S1-nya matematika, S2-nya manajemen keuangan, S3-nya ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu nggak sama ya sama manajemen. Dan manajemen itu adalah turunan dari ilmu ekonomi. 2013 saya ambil kuliah, 1 tahun matrikulasi, saya mulai kuliah S3-nya 2014. Perkuliahan nih, lancar. Kalau yang namanya kuliah mah lancar. Saya kuliah matematika dapat harus gitu ya.
Terus setelah lulus ada kalau D3 kalau di UI nah ekonomi itu ada yang namanya kompre, ujian kompre. Ujian kompre itu kan bisa ngambil 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Saya 1 kali langsung lulus. Mantap kan? Setelah kompre apa? Bikin proposal. Nanti disampaikan seminar proposal. Nah ini ceritanya jadi berubah. Harusnya 1 semester setelah kompre itu sidang proposal. Saya kapan proposalnya 2014, 2015 selesai, saya baru seminar proposal di 2016. Jadi satu setengah semester kemudian, 1 tahun kemudian. Dan itu adalah batas. Jadi kalau saya ujiannya Juni, kalau saya Juni nggak lulus, saya DO. Jadi akhirnya saya bisa sidang proposal lulus S3 gitu ya, lulus sidang proposal. Saya bikin satu permodelan simulasi yang itu komplit banget, ibarat kata kalau zaman sekarang itu mobil itu kayak BMW atau Mercy, mobil keren gitu ya. Apa yang terjadi? 4 tahun setelah seminar sidang proposal, disertasi saya belum selesai juga. Oke. Jadi lalu gimana persisnya ya? Orang kan harusnya S3 itu 2 tahun setelah proposal udah lulus gitu ya. Ini sampai 4 tahun belum lulus juga. Persistensinya gimana? Persistensinya adalah saya tidak memilih untuk BO. Walaupun sudah 4 tahun tambahan. Jadi kalau itu dari pertama kali 2013 sampai 2020 udah berapa tahun tuh? Udah 7 tahun. Oh iya. Belum selesai. Yang paling mudah sebetulnya ya udah berarti aja ngapain sebenarnya ya. Kejar-kejar S3 gitu, selesai. Tapi saya selalu coba berpikir gini, saya udah mau mulai ini, kalau saya nggak selesai, sayang kan? Sudah sekian lama effort yang saya gunakan, sayang. Udah gitu kalau bicara mobil, gitu ya, yang tadinya mobilnya itu ala BMW sama Mercy saking susahnya, itu sudah di downgrade, jadi modelnya itu semua setara Avanza gitu. Jadi sudah jauh lebih mudah, lebih simpel, lebih sederhana gitu ya. Masa nggak selesai juga? Akhirnya ya sudah lah, kita coba kerjain terus. Alhamdulillah saya bisa lulus tahun 2021. Doktor. Berapa tahun? 8 tahun. Ada nggak orang yang pernah nanya kuliah dokternya berapa tahun? Nggak ada. Ya, kecuali saya kasih tahu, mereka nggak tahu saya kuliah 8 tahun. Tahunnya apa? Saya dokter, ya kan? Ilmu ekonomi dari UI, keren ya kan? Iya, mana ada yang tahu saya 8 tahun, betul nggak? Betul kan? Iya. Nggak penting lulusnya berapa lama, yang penting selesai. Iya, mungkin selesai. Ini juga pelajaran yang kedua. Pertama tadi kita punya daya juang. Yang kedua, kita selalu berusaha sekuat tenaga kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita putus di tengah jalan, orang nggak pernah tahu effort yang sudah kita berikan gitu ya. Tahunnya nggak selesai. Tapi kalau kita selesai, ya orang tahunnya selesai dapat doktor, dapat ekonomi. Ya. Tahu nggak seberapa selesainya? Nggak perlu tahu juga. Gitu. Berapa lama selesai? Nggak perlu tahu juga. Betul nggak? Iya. Sama kayak misalkan nih, umur itu penting banget. Tapi bayangkan kalian menjadi dokter. Kalian praktek, ada nggak yang nanya, Bapak dulu waktu ngambil dokternya umur nggak? Enggak kan? Enggak. Ada yang nanya, Bapak dulu lulus dokternya berapa tahun? Enggak ada. Apa coba yang penting kalau kalian jadi dokter? Kenapa? Oh, itu basic ya. Secara technicality bisa menyembuhkan tidak? Tapi apa benar dokter itu bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Kita itu cuma jadi antara. Ini percaya apa enggak? Ada satu orang sakit, berobat ke dokter A, enggak sembuh. Ke dokter B, enggak sembuh. Akhirnya sembuhnya ke dokter C. Orang mikirnya, oh dokter C hebat bisa nyembuhin. Tapi jangan-jangan memang fase sakitnya itu harus berobat A, B, C dulu baru sembuh. Paham nggak? Jadi bukan karena dokter C-nya yang hebat bikin sembuh, tetapi karena dia sudah berproses diobati dengan obat A, B, C, baru dia sembuh. Dia kan cuma numpang nama doang, betul? Tapi technicality sepanjang dia sudah lulus kedokteran, mestinya dia sudah punya kemampuan teknisnya. Tapi dokter zaman sekarang
Apa coba yang penting? Kemampuan menjelaskan, sabar dengan pasien, itu enggak? Itu apa? Soft skill, kemampuan berkomunikasi, sabar, enggak cepat suntuk, gitu. Kalian milih datang ke dokter biasanya apa? Mungkin orang tua kalian atau kalian kan bisa akan lebih senang datang ke dokter yang komunikatif kan, menjelaskan sakit kalian apa, gitu. Seperti itu. Tadi sampai mana aja? Oh ya, menyelesaikan apa yang apa yang sudah kita mulai, gitu. Jadi seperti kayak jadi dokter, yang penting jadi dokter. Mau dia ngulang ujian kedokterannya 5 kali juga nggak apa-apa, gitu. Gak akan ada yang nanya juga, gitu. Ada nggak kalian nanti waktu sudah bekerja, saya dulu lulus umur loh 3,5 tahun gitu, ya nggak ada pentingnya buat saya gitu ya. Kalau kita kasih tahu itu juga orangnya, ya kenapa kalau begitu? Ya, jadi ya harusnya nggak boleh begitu ya, harusnya kan harus belajar yang rajin, lulus umur gitu ya. Tapi anyway, kembali lagi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apapun pilihan kalian nanti, gitu, kalian mau apa? Mau ambil seni, mau ngambil sosiologi, mau ngambil matematika, mau ngambil apapun itu, maka yang paling penting tadi dari jiwa kalian dan semangat untuk tidak berhenti, gitu ya. Lalu bertanya, Pak, kalau saya merasa salah jurusan gimana? Gimana kira-kira? Kalau kalian sudah ngambil kuliah gitu ya, terus merasa salah jurusan, kira-kira menurut kalian seperti apa? Apa coba? Apakah kemudian kalian berhenti di jurusan? Atau terus dengan jurusan yang merasa kalian salah? Saya menjawab, paling tidak dalam pikiran kalian semua seperti apa? Baiknya ulang? Mana ulang? Ini ponakan saya gimana Mas? Ulang pinter kan ya? Iya. Oh iya. Ponakan siapa dulu ya kan? Belum dari saya itu. Coba, saya ingin nanya ke kalian semua. Kita boleh punya pendapat yang berbeda-beda, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau kalian mendapati kalian sudah kuliah nih 1 tahun, 2 tahun, kalian merasa jurusannya nggak cocok, apa yang kalian lakukan? Kalian tetap terus, atau kalian berhenti berganti dengan yang lain? Ya, kenapa? Selesaikan dulu berganti. Oke, ada yang lain? Oh iya, tahan dulu ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya mau mengenai pendapat. Ada yang punya pendapat berbeda? Misalkan, ya saya berhenti, saya mengejar apa yang saya tiba-tiba inginkan. Gitu. Ada yang berpikir begitu kan? Pengalaman saya, kalian boleh memilih meneruskan, kalian boleh memilih berhenti, berganti. Yang paling penting apa? Apa yang paling penting? Kalian harus sadar, ini adalah tentang diri kalian sendiri. Dan kalian bertanggung jawab atas kehidupan kalian sendiri. Bukan orang tua kalian, bukan siapapun, tapi kalian sendiri. Artinya apa? Apapun keputusan kalian, kalian harus pikirkan baik-baik. Kalian cari informasi sebanyak yang kalian bisa, dan kalian ambil keputusan yang terbaik yang menurut kalian paling tepat buat kalian. Tetapi ingat bahwa kemudian semua keputusan itu punya apa? Konsekuensi, dan kalian siap dengan semua konsekuensinya. Ketika kalian memutuskan berhenti setelah kuliah 2 tahun, boleh. Kemudian kalian memilih jurusan yang lain, boleh. Yang paling penting kalian meyakini bahwa yang kemudian ini adalah memang benar-benar yang kalian inginkan. Karena jangan sampai nanti kesini nggak cocok lagi, kesana nggak cocok lagi, akhirnya nggak selesai. Karena tidak pernah ada
yang namanya tempat yang ideal, tidak pernah ada yang namanya jurusan yang ideal, tidak pernah ada jurusan yang benar-benar sangat sesuai dengan kita, betul nggak? Akan selalu ada aspek yang tidak menyenangkan, akan selalu ada aspek yang tidak ideal. Tapi itu baik buat kita. Kenapa? Coba kenapa sesuatu yang tidak ideal, sesuatu yang tidak sempurna itu baik buat kita? Kenapa coba? Karena kita tidak sempurna, kita punya kekurangan. Bayangkan kita yang nggak sempurna ini masuk ke suatu jurusan yang sangat sempurna dan ideal, apa yang terjadi? DO kali kita, ya nggak selesai kali kita, karena pasti requirement-nya akan sangat-sangat nggak masuk akal gitu. Karena tidak ada yang sempurna di muka bumi, betul nggak? Yang sempurna hanya Allah. Jadi mau terusin boleh, tapi yang paling penting apa? Kalau misalkan saya memutuskan terus, apa yang menurut tadi? Bahwa saya tahan dengan mengerjakan sesuatu yang tidak saya sukai sampai selesai. Pernah nggak kalian ngalamin itu? Mengerjakan, kalian tahu bahwa kalian nggak suka mengerjakan ini, tapi kalian tahu bahwa ini baik buat saya dan saya kerjakan sampai selesai. Jadi anggap aja kayak kalian minum obat itu kan baik kan, tapi menyembuhkan. Tapi kalau kalian memutuskan berhenti, ya baik juga. Tapi kalian juga harus siap mental apa? Memulai lagi dari awal, mulai lagi sesuatu yang baru. Kalian mungkin kuliah lagi bareng sama adik angkatan kalian. Itu juga butuh mentalitas tersendiri kan? Betul nggak? Gitu. Jadi balik lagi bahwa salah satu aspek penting juga dari soft skill itu adalah kemampuan untuk memutuskan dan kemudian bersedia untuk menjalani semua konsekuensi dari keputusan kita. Saya pernah mengambil satu keputusan yang besar pada tahun 2012. Waktu itu saya sudah jadi direktur di suatu aset manajemen asing. Ya, jadi direktur itu enak. Ya. Tahun 2012 itu gaji saya sudah hampir 100 juta. Terus kemudian itu sudah termasuk hampir 100 juta. Selain dari gaji pokok, saya dapat tunjangan, tunjangan bensin, tunjangan tol, segala macam gitu ya, tunjangan mobil gitu. Nah, tiba-tiba di tahun 2012 itu saya merasa saya udah bisa kerja lagi, somehow, entah kenapa. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja. Kalian bisa bayangkan, jadi direktur kemudian berhenti kerja. Oke. Dari yang tadinya uangnya banyak, kalau uangnya banyak itu kira-kira kalian akan nabung nggak? Kalau orangnya bagus nabung, kalau yang enggak, bukan tabungannya yang naik, lifestyle-nya yang naik gitu ya. Kita sekolah yang mahal, kita makan di tempat yang mahal gitu ya, tabungannya nggak ada atau sedikit. Nah, saya berhenti bekerja, kemudian kehilangan pendapatan yang sangat besar, dan saya harus menjalani kehidupan sambil saya kuliah S3 waktu itu yang sederhana lah gitu ya. Jadi sebagai contoh nih, pada waktu itu untuk nyekolahin anak, karena saya mau masuk, ada yang masuk SMP sama masuk SMA, saya jual mobil gitu ya. Jadi bayangkan perbedaannya. Tapi yang saya bisa, paling nggak apa ya, hikmah yang saya dapatkan adalah keputusan saya untuk berhenti itu benar atau salah. Keputusan saya berhenti itu adalah sebuah realitas yang bisa benar bisa salah, benar nggak? Tetapi yang paling penting kemudian apa? Yang paling penting kemudian siap nggak menerima konsekuensinya dengan semua risiko yang ada, gitu ya. Saya akhirnya harus menjalani risikonya, di mana kemudian ya kehidupan saya tidak sehebat pada saat saya jadi direktur, ya. Tetapi ada yang saya pelajari.
Saya dulu ketika karir saya bagus, jadi waktu pertama kali saya kerja di Dana saya itu, karir saya kan saya 8 tahun bekerja di sana, itu saya 7 kali naik grade, rising star. Kemudian saya umur 30 berapa kan? 2011 berarti umur 37 tahun mau 38 tahun saya jadi direktur. Sudah keren ya, gitu. Apa yang terjadi? Saya merasa sebelumnya saya itu orang yang rendah hati, humble, kemudian mengalir, selalu udah 5 menit lagi ya, selalu kemudian sama orang lain itu tidak pernah meremehkan. Tapi ternyata nggak begitu. Orang yang punya tadi bagus, ternyata itu mudah sekali menjadi sombong, mudah sekali merendahkan orang lain. Gitu ya. Saya merasa diri saya itu humble, ternyata ada orang lain yang mengingatkan saya, dia bilang begini. Itu setelah saya berhenti kerja ya, dia bilang begini, dulu waktu saya masih kerja, saya itu orangnya nyebelin. Ternyata saya itu suka memandang rendah teman lain yang tidak punya karir sebaik saya. Saya itu ternyata arogan. Saya tanpa saya sadari itu dari gerak-gerik saya, dari ucapan saya yang ada di bicara saya, dari pandangan saya, itu ternyata saya merasa saya lebih dibandingkan orang lain. Saya lebih hebat, saya lebih bagus karirnya dan sebagainya. Saya memandang rendah orang lain. Gitu. Dan apa yang saya dapatkan dengan saya berhenti bekerja dan dengan saya menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana dibandingkan sebelumnya adalah saya belajar untuk tidak menyombongkan diri saya. Paling tidak saya berusaha. Dan memang menurut beberapa teman, saya lebih rendah hati dibandingkan sebelumnya. Walaupun ini saya lagi nyombong juga sekarang ya. Jadi pelajaran yang saya dapatkan adalah dengan semua kesulitan yang saya alami, dengan keputusan yang saya ambil itu, saya berhenti bekerja sebagai direktur. Saya kemudian menjadi lebih menghargai kehidupan saya lebih menghargai orang lain yang pada ketika itu mungkin karirnya tidak sebagus saya lebih menghargai teman-teman yang mungkin pendapatannya tidak sebesar saya, karena itu saya diberikan beberapa pada suatu titik tertentu. Seperti itu, sampai akhirnya ketika saya sudah selesai studi, saya diminta menjadi dosen. Jadi saya kemudian diterima bekerja di Asia Mulia menjadi dosen tetap. Sebelumnya saya sudah jadi dosen juga di sana, tapi dosen tidak tetap. Saya bisa menyelesaikan S3 saya gitu, tahun 2021 dan kemudian saya juga selain dari menjadi dosen, kemudian saya juga diamanahi untuk bisa menjadi wakil dekan, kemudian juga menjadi direktur akademik gitu ya. Jadi pelan-pelan saya kemudian menata hidup saya kembali gitu ya. Bagaimana saya menyelesaikan S3 saya, bagaimana kemudian saya belajar menjadi dosen. Jadi ketika saya pertama kali jadi dosen di Prasmo, saya mulai dari awal. Ini benar-benar karir baru mulai dari awal. Ketika saya masuk, teman dosen baru saya itu, tahu saya tahun 91 jadi dosen ya, jadi mahasiswa ITB gitu, putra putri terbaik bangsa. Teman dosen saya masuk itu, dia baru lahir tahun 91. Jadi dia lahir, jadi kita seangkatan nih, saya angkatan dia angkatan lahir, sama-sama jadi dosen baru. Tapi nggak apa-apa. Kita mulai dari awal lagi, kita belajar lagi, kita sama dengan yang jauh lebih muda, gak apa-apa. Tapi yang paling penting apa tadi? Kita punya daya juang untuk selalu berusaha untuk jadi lebih baik, untuk selalu belajar terus. Gak pernah ada masa berhenti belajar. Ya, gak terasa saya sudah sekarang hampir 7 tahun jadi dosen gitu ya. Dan saya baik-baik aja, alhamdulillah, jadi guru mahasiswa. Jadi saya nggak tahu apa yang saya sampaikan mungkin apa, tapi mudah-mudahan yang sedikit itu ini bisa membawa apa ya? Tadi sebenarnya kata-katanya inspirasi ya, tapi kayaknya kurang cocok ya. Yang paling penting ada sesuatu yang mungkin kita bisa dapatkan bahwa dari pengalaman hidup saya tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau kita bicara profesi, seorang direktur itu tidak lebih baik dari seorang staff. Dia jabatan lebih tinggi ya, tapi lebih baik tidak. Apa yang membuat seorang jadi lebih baik? Daya juang itu termasuk bagian, tapi secara overall, apa sih yang membuat seorang jadi lebih baik? Kalau dia memberikan manfaat dan kegembiraan buat sekitarnya, ya. Kalau dia bisa mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin, kalau dia
dia bisa kuat menghadapi godaan dan tidak melakukan tindakan yang tercela, korupsi dan sebagainya, gitu ya, ketika dia punya kesempatannya, gitu ya. Jadi ini satu komentar bahwa kalian punya jabatan yang tinggi, punya gaji yang besar dan sebagainya. Tetapi kalau kalian bisa membawa kegembiraan buat banyak orang, kalian bisa memberikan manfaat, orang tuh senang dekat kalian, and that's a good thing, whatever it is. Kalian mau jadi apapun, it's okay, fine. Pilihlah sesuatu yang menurut kalian kalian sukai atau menurut kalian keren. Tapi balik lagi, kalau kalian bisa membuat orang-orang di sekitar kalian itu senang, happy dengan kalian, itu udah cukup. Kalau tidak, itu pengalaman saya mau 2 tahun hidup ya, gitu ya. Mau jadi direktur tapi kemudian semua orang gak suka sama kita, benci sama kita, ini sudah life. Gitu ya, waktunya udah habis, sudah mau zuhur. Terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan cerita sama kalian gitu ya, yang sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalian semua bisa tumbuh menjadi insan-insan yang menjalani kehidupannya dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan dan keberkahan, gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Boleh beri tepuk tangan lagi. Oke, sebelumnya ada pemberian seperti itu ada Pak Agus. Satu lagi, ya. Di belakang saya ada yang namanya CFP. CFP ini adalah gelar profesi internasional. Waktu saya dapat, mungkin di Indonesia nggak ada 100 orang, mungkin sekarang jumlah yang ada di Indonesia. Jadi dengan kalian punya gelar CFP ini, itu kayak begitu masuk kalian bekerja di bidang apa saja di keuangan secara internasional. Jadi ujiannya 3 kali. Jadi kalau zaman saya itu 3 tahun, dan kita harus lulus level 1, level 2, level 3. Dan tingkat kelulusannya itu berkisar antara 25% sampai 40%. Nah, balik lagi, kalau sudah dapat CFP, penting nggak berapa kali yang ujiannya? Nggak penting, mau kalian masing-masing 3 kali, tunggu 9 tahun, nggak ada masalah, yang penting dapat. Jadi, dokternya 8 tahun misalkan, CFP-nya, kebetulan lagi saya cuma 4 tahun, level 2-nya saya 2 kali. Tapi mau 9 tahun juga apa, yang penting itu yang pegang ya itu ya, daya juang dan menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai. Oke? Luar biasa sekali. Terima kasih sebelumnya kepada kedua para narasumber, yang pertama tadi Ibu Rini dan yang kedua Pak Agus Salim yang sudah menyampaikan hadir dan juga memberikan insight dan wawasan baru. Dan yang kedua, saya juga mengapresiasi kepada adik-adik semua yang sudah semangat di tengah